gue nanya sama Tuhan, Tuhan kok gue gini sih? Terus dia bilang, iya kalau lu gak ngalamin ini, gimana ntar lu mau cerita dan jadi kesaksian buat orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. So for me, kayak orang-orang yang dipilih sama Tuhan, kita as favored people. Kita owe it, ya bukan owe it ya, tapi I just call it that ya. Kita harus jadi saksi buat our dad. Yeah. Kalau kita hidupnya cuma seneng-seneng doang, gimana orang-orang yang susah bisa relate to us dan punya kekuatan itu? Hai, ini gue, Daniel, tetangga kamu. If you're an English speaker, you can click the closed caption button and choose English subtitles. Kalau kamu lebih nyaman pakai subtitle bahasa Indonesia, klik tombol CC ya di sebelah kanan atas. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hey, what's up tetangga-tetangga gue yang gue sayangin, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Oke, ini adalah lanjutan obrolan gue dengan tetangga gue yang sangat spesial banget, Agnes Mo. Atau mungkin bisa kita sebutnya Agnes Mo Part 2. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, tonton dulu ya. Karena di part 1 itu banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin dan menginspirasi dari seorang Agnes Mo. Alright, so Egy, you ready? Kita lanjut ya. I remember we talk about this, we discuss this. Mungkin ini juga nggak banyak yang tahu juga gitu ya. Tapi we discuss this dan gue bahkan kayak I don't know. I think we pray together about this gitu ya. Tapi there was that time when you already sign a contract untuk ke Amerika. That was the first time, right? Yeah. The first time. Dan lu udah ngomong ke semua media kalau misalnya gue bakal ke Amerika, gue bakal go internasional dan lain-lain or whatever. Tiba-tiba, boom, the contract just I don't know, gone, gitu ya. Of course, semua nggak tahu. Tapi yang mereka tahu adalah katanya mau go internasional, tapi nggak go. Of course. You know, nah itu. Dan itu 2000 berapa ya? Oh, lama. Lama banget. Lama banget. Itu that's another like the Twitter test that you said about, you know, or like the you getting out of the entertainment thing. Kayaknya sebelum lu dikasih yang real, ini ada KW-nya dulu nih. Of course, itu ini kayak ada preview. Ujiannya, exactly. Gue selalu bilangnya gitu, lu maksudnya gini, gue selalu ngeliatnya kayak, oh ini gue dikasih preview. Can you tell us, like itu mungkin gue salah tadi ya, maksudnya about the contract and everything, but can you tell us what happened kayak at that time? Jadi waktu itu, gue lupa tahun berapa, kalau gak salah 2007 if I'm not mistaken, tapi lupa. 2007 ya, I don't know, like I don't remember, I have to dig up my archived photos gitu ya. Tapi waktu itu sebelum gue ngomong ke media, gue sudah 3 minggu di Amerika waktu itu. Dan gue udah rekaman. Wow. Gue udah rekaman, kontrak udah apa segala macam, udah sama lawyers apa segala macam, udah ini. Nyokap gue juga udah ikut ke sana segala macam. Gue udah tiap hari di studio. Dan kenapa sampai pada akhirnya gue berani ngomong itu ke media, karena memang gue udah ada semuanya, everything. Udah jelas, gitu. Udah jelas gitu. Tapi saat itu, tiba-tiba ya adalah satu lain hal yang pada akhirnya label di situ kan banyak orang-orang yang terlibat ya kan banyak orang-orang di situ tiba-tiba dia keluar karena dia pengen pindah ke sini. Jadi orang-orang yang sebenarnya backup the project tiba-tiba dia pindah ke label lain atau kayak gimana whatever, right? Yang jadi pegangan lu harusnya gitu. Iya, istilahnya. Dan waktu itu koko gue sempat ngomong, gue rasa dia juga mungkin lupa. Gue sempat ngobrol, gue ingat banget waktu itu gue datang ke rumahnya dia. Koko gue ada ngomong satu hal yang sebenarnya lebih kayak memicu gue untuk merubah perspektif gue. Jadi pada saat waktu itu dia bilang, ya maybe Nes, ya Tuhan ngelihat lu gak ready. That simple. Dan gue yakin maksudnya Koko gue bukan jelek, itu nggak jelek, sama sekali nggak jelek karena gue benar-benar percaya sama he has the best, benar-benar best interest. Gue sangat percaya sama hatinya dia, hatinya my family, hatinya nyokap gue, bokap gue, sama Koko gue tuh gue udah percaya kalau ada 200% ya. Jadi dia ngomong kayak gitu sebenarnya karena ya udah ngomong aja apa yang mungkin Tuhan waktu itu menggunakan dia untuk remind me. Ya Nes,
mungkin ya karena ya Tuhan mungkin ngelihat lu gak ready. Wow. Terus gue dalam hati gue sempet agak deg juga ya kayak Of course. It's the truth. The truth hurts. Kok nggak siap sih Ya. ngomongnya. Terus gue pulang ke rumah, terus gue bilang, oh enggak kok, gue belum siap, bukan gue tidak siap. Gue belum siap. Dan saat itu, malam itu, gue berdoa sama Tuhan, Tuhan, I hear you. Gue ngerti lu lagi kasih gue preview. You know what's crazy, waktu itu sama label itu gue sampai udah diajak nonton Justin Timberlake di front row and everything. Karena manajemennya waktu itu, this is so funny. Waktu itu manajemennya itu bekerja sama label itu juga. So kita udah ngomongin masalah everything. Jadi gue udah ketemu sama the management. Jadi itu udah the bigger than life. Ya kan? Gue juga ngeliat Timbaland di situ, gue manajemennya si Justin keluar waktu itu buat ketemu gue, jadi udah set lah gitu. Terus udah gitu gue bilang, oke Tuhan, berarti lu cuman kasih gue preview. That you just gave me a preview of what I could have if I'm ready. Karena it's a choice loh. Itu bener-bener pilihan lu. Lu mau siap, lu mau mempersiapkan diri lu atau tidak. And God always give us free will. Dia kasih, nih lo Nas, lu kalau ready nih lo bisa dapetin nih. Wow. You know, tapi lu siap gak? Dan gue bilang, Tuhan bring it on. Siapin gue. You know what, gue sampai sempet kayak, ya ampun Tuhan iya sih mempersiapkan, cuman jangan segini-segini. Gitu. Gue kayak, wow, itu dari yang gue punya masalah sama best friend gue di sekolah. You know di kampus habis sekolah pokoknya you know like sama friends gue tiba-tiba gue ada masalah di karir gue, tiba-tiba orang ngomongin gue terus udah gitu memfitnah gue segala macam sampai it became like a huge thing like on TV. Terus udah gitu gue juga sama family gue sempet ada kayak perselisihan. Saya pada akhirnya gue ngerasa kayak oh my God I'm so alone. I feel so alone. Tapi terus gue inget, oh iya ya, gue yang minta. Gue yang minta buat bersiapkan. Dan saat itu gue belajar untuk menertawakan masalah. Gue belajar untuk bersyukur. Gue belajar untuk bukan pasrah, tapi berserah sama Tuhan. Dan yang paling penting, gue belajar untuk percaya. Have faith. Pada saat lagi you feel like you don't have anything. Itu yang paling penting, hope. Ya kan? Yeah, that's the reason why like I love Barack Obama. Because like dia selalu promote hope. Karena itu yang pada saat lagi kita ngerasa kita nggak punya apa-apa, yang bisa bikin kita survive itu cuman hope. Ya kan? Dan pada saat itu gue belajar untuk percaya sama kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, rencana Tuhan. Even pada saat kita nggak ngelihat endingnya tuh gimana, itu baru namanya iman dong. Kalau kita udah lihat, itu bukan namanya iman. You know, you just believe because you've seen it. Tapi iman itu kan justru pada saat lagi lu belum melihat, tapi lu percaya. Dan di situ gue bilang, oke Tuhan, gue ngerti. Berarti yang kemarin tuh, you know, you told me bahwa I wasn't ready, itu adalah mental. Mentally untuk gimana caranya bisa content, gimana caranya bisa happy in the journey. Karena he knows apa yang bisa merusak kita paling gila adalah diri kita sendiri. So pada saat lagi kita nggak bisa happy with the journey, itu gue bakal, nggak tahu deh gue bakal kayak gimana. Kita lihat banyak banget Korean star yang udah meninggal karena bunuh diri. Because they cannot handle the pressure. They cannot handle the fame. You know? And I feel like God, the Father, doesn't want to let that happen to you. Because Nah sekarang kalau berkatnya itu kayak air, dia kan kalau kasih berkat tuh kayak air laut gitu kan. Tapi barrelnya atau kita tempatnya kecil. Tenggelam. Lu mau air lautnya itu berkatnya bagus, banyak. Tapi kalau lu kapasitas lu cuma segini, lu tumpah, lu bakal kelelep. Jadi yang Tuhan lebih utamakan dalam hidup lu, itu bukan cuman masalah you're blessed. Tapi kapasitas lu untuk menerima berkat itu yang juga Tuhan
persiapkan. To increase your capacity. Exactly, to increase your capacity. Dan saat itu gue bener-bener belajar dan gue, I feel like even sampai gue waktu itu sampai pernah kena cedera vokal. Terus akhirnya vokal gue malah jadi lebih bagus karena gue akhirnya belajar ke Singapura, gue belajar ke US, gue belajar ke ini. Terus akhirnya malah vocal range gue jadi lebih gede. Itu benar-benar persiapan yang Tuhan waktu itu ngomong ke gue. Wow. Sampai pada akhirnya pada saat lagi memang gue harus di sini. Chris bisa kontak gue, French bisa tahu gue, label bisa tahu gue. Itu karena gue udah di sini. Untung gue udah di sini. Jadi vokal gue udah mantep, mental gue udah mantep, gue udah bisa confident tentang identity gue sebagai anak Tuhan. Kalau enggak, gue udah nggak tahu deh mabok kemana. Udah karena strip club juga lu jabanin. Bodoh amat gitu kan. Nah itu maksud gue percayalah sama God's timing. Itu benar-benar untuk menyelamatkan kita. I feel like you're blessed. You're favored. Tapi kenapa sih when you're blessed and you're favored, tapi kesannya kayak there's still so many tests. You know, kayak kenapa masih banyak cobaan atau mungkin masih banyak kayak ujian gitu yang lu dapetin gitu. Why do you think that? Kayak waktu itu gue SMP, kalau nggak salah SMP kelas 2, waktu itu gue pernikahan dini. Gue sempat ngalamin probably like one of my biggest turning points in my life. Waktu itu gue benar-benar baru merasakan namanya pengkhianatan sama orang-orang terdekat gue. Yang dimana waktu itu ada satu dan lain hal yang membuat mereka pada akhirnya harus mencari kambing hitam. Dan waktu itu yang paling enak di kambing hitam kan adalah pemeran utamanya, right? Kayak mereka karena mereka dapetin kontrak lain, terus udah gitu mereka mau cabut dari kontrak itu tapi nggak bisa. Jadi mereka bilangnya karena gue nggak mau kerja sama lagi sama Agnes, dia tuh nggak disiplin, selalu datangnya setelah jam 3. Ya iya, karena di kontrak gue ada tertulis bahwa gue cuman mau syuting setelah jam sekolah. Things like that yang the media attacked me, and that was like my first encounter with hatred. Wow. With hatred, with like pengkhianat, betrayals and everything. Wow. Sorry, what was your question again? You're favored. You're blessed. Test. Why this test keep coming? So after that happened, gue nanya sama Tuhan kok gue gini sih? Gue nggak pernah ngomongin orang, gue nggak pernah jahatin orang. Gue makan lesehan sama all the crews di situ. Kok gini sih Tuhan? Terus tiba-tiba gue kayak dikasih tahu gitu, kayak tiba-tiba muncul aja gitu. Like of course you felt that way, right? Sometimes kayak tiba-tiba ting gitu ada answer-nya gitu, ada jawabannya. Terus dia bilang, iya kalau lu gak ngalamin ini, gimana ntar lu mau cerita dan jadi kesaksian buat orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. So for me, kayak orang-orang yang dipilih sama Tuhan, kita as favored people. Kita bukan tapi I just call it that ya. Kita harus jadi saksi buat our dad. Kalau kita hidupnya cuma seneng-seneng doang, gimana orang-orang yang susah bisa relate to us dan punya kekuatan itu? Like gimana caranya mendapatkan sebuah strength in vulnerability. Bagaimana justru kita kuat saat kita lemah. Kenapa? Karena pada saat lagi kita lemah dan kita berserah sama Tuhan, justru itu kita disempurnakan. Ya kan? Nggak bakal gue bisa ngomong kayak gini. Dan gue gak bakal bisa jadi kesaksian buat orang. Atau membantu orang lift up. Kalau gue gak pernah ngalamin itu. Gue pernah loh down guys. Tapi you know what? Ada loh, pada saat the end of the tunnel, you'll see this. And buat mereka hope lagi kan. Satu hal, waktu itu gue kalau salah umur 19 if I'm not mistaken. Waktu itu gue, oh my God, this is the part that I haven't told you. Jadi pada saat lagi gue berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong persiapkan gue. Tiba-tiba salah satu temen gue dan juga temen kakak gue, tiba-tiba telepon gue. Terus dia bilang ke gue, pendeta gue kok nyariin lu ya? Okay. And I was like, oh okay.
Gue nggak tahu. Iya, oke, nyariin. Iya, I don't know why. Oke. Pokoknya intinya waktu itu katanya pendeta gue ini kayak dia tiba-tiba randomly ada muka gue muncul. Oke. One time dia pikir, oh karena mungkin gue ngeliat di TV. Di TV, ya. You know. Yeah. And then tiba-tiba bisa dia lagi ngomong at dinner, tiba-tiba muka gue keluar lagi. Dia kayak ngerasa kayak, I think it's like God is trying to tell me to reach out to this girl. Oke. Dan pada saat lagi gue denger itu, oh my God, gue tuh kayak langsung, this is truly God trying to tell me that I wasn't alone. Karena waktu itu kan gue bilang, Tuhan, kok alone banget ya, nobody understands me. Kok gue kayak gini, tapi terus gue mikir, oke, gue lagi mau dipersiapin, tapi apa? And God is telling a pastor to reach out to me. Supaya gue tuh ngerasa kayak, oh my God. You're not alone. You're never alone. I'm not alone, kayak, oke, terus gue datang ke gerejanya yang dimana itu menjadi gereja gue sekarang kalau di Indonesia, JPCC. Gue ketemu sama Ko Jeffrey, Ko Jose. Waktu itu mungkin Ko Jeffrey juga lupa maybe. Tapi ada satu kata-katanya dia yang dia ngomong ke gue yang so powerful, yang anehnya, ya bukan anehnya ya, yang God, bagusnya, like, you know, godly. Yeah. Itu jadi my purpose of life. Waktu itu dia pernah bilang gini, gue gak inget the exact word, tapi dia bilang, you will be the Bible that people read. Jadi through me. Nah itu, gue gak tahu apakah dia masih inget sama perkataan itu, tapi itu gue langsung kayak, oh, this is my purpose of life. Makanya kenapa Tuhan taruh gue di platform, gue memenangkan begitu banyak awards, karena gue harus menyebut nama Tuhan Yesus di atas platform itu. Supaya orang tahu, and you know like gue dari kecil, gue kalau gue menang award gue selalu ngomong thank you Jesus, bahkan sampai gue quote Bible quotes, gue kasih ayat, maksud gue itu karena itu. Karena Ko Jeff bilang, lu bakal jadi Bible, lu akan menjadi Bible yang orang baca melalui hidup lu. And that's how, ya gue membuat keputusan-keputusan seperti, ya gue nggak misalnya gue nggak tutup Twitter, gue nggak block haters, gue nggak ini, karena gue bilang oke God, what else, you know, lu pengen gue jadi alat lu pengen gue jadi kayak biar gue bisa menjadi lebih sepertimu, walaupun kita nggak akan pernah bisa jadi dia, tapi menjadi lebih seperti rupanya, lebih menebar kasih supaya orang-orang yang tadinya nggak kenal sama engkau pada akhirnya mungkin jadi kenal sama engkau oleh karena kasih yang kau tunjukkan dari aku. Itu yang awalnya I found my purpose of life. Apapun yang membuat lu jauh dari Tuhan, lu harus tinggalin. Bener gak? Apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu kita harus tinggalin. So that means selama ini pacar-pacar lu sebelumnya membuat lu jauh dari Tuhan? It's not that, it's just tidak mendekatkan gue sama Tuhan. Sekitar tahun 2007, kabar tentang Agnes Mo go internasional itu menjadi berita di seluruh media Indonesia. Dan di sini kita mendengar cerita sebenarnya ya, behind the scene-nya, apa yang terjadi. Well, tertundanya Agnes go internasional di Amerika itu semacam katanya preview dari Tuhan menurut seorang Agnes. Dan jujur setelah obrolan kita ini, gue sendiri jadi sering mikir ya, apa sih tujuan sebenarnya Tuhan untuk hidup gue? Apakah selama ini Tuhan juga memberikan gue preview dari hidup sepenuhnya dari Tuhan gitu. Karena gue yakin Tuhan itu sangat banget menyayangi gue dan selalu tahu apa yang terbaik untuk gue. Kapan gue belum siap dan masih perlu diproses dulu sampai akhirnya gue siap dalamnya. Well anyway, besok apa yang gue obrolin dengan Agnes itu bakalan lebih seru lagi. Makanya jangan sampai ketinggalan buat besok di Daniel Tetangga Kamu.